Shalom saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus. Kita bertemu lagi dalam perenungan kita pada hari ini dari Mazmur 15. Dan sebelum jauh kita membahas Mazmur ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, berbicaralah bagi setiap kami dan nyatakan kuasa-Mu bagi setiap kami. Sehingga firman yang kami baca, renungkan, kami pegang untuk kami dapat melaksanakannya dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, Lembaga Alkitab Indonesia menulis siapa yang boleh datang kepada Tuhan. Nah, ini dalam Mazmur 15, saudara. Saya akan membacakan bagi kita ayat yang 1, 2, dan kemudian nanti kita akan membahasnya dan menyimpulkan dan menerapkan dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan, siapa yang boleh menumpang kepada kemah-Mu? Tanda tanya. Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Tanda tanya. Yaitu Dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Nah, ini adalah sesuatu yang baik sekali, saudara. Kita nih memang kenapa kita susah sekali merasakan hadirat Tuhan, kita susah sekali merasakan jamahan tangan Tuhan, karena memang ada banyak hal yang harus ada pemberesan dalam hidup kita. Atau saudara yang lebih paham sendiri secara pribadi tentang dirimu. Kalau kita ada sesuatu yang kita lakukan dan tidak berkenan di hadapan Tuhan, maka kita susah untuk dapat merasakan hadirat Tuhan. Bagaimana Tuhan menjamah kita, Tuhan berbicara kepada kita, Dia benar-benar memeluk kita, kita merasakan ada satu kuasa yang ada dalam hidup kita yang kita rasakan itu tidak dapat diungkapkan, tetapi kita dapat merasakannya begitu luar biasa sekali. Nah, paling penting kita memiliki daftar isi, kita mulai checklist mana bagian-bagian perilaku kita yang perlu harus kita benahi. Nah, ini penting sekali supaya kita tidak keluar dari jalur. Dibuang dulu jalur-jalur ini, selesai ketika kita daftar isi itu sudah dicoret dan kita tidak melakukannya lagi. Dan tadi di ayat yang ketiga, saudara katakan yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya. Jadi ini adalah satu perilaku tindakan kita kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, saudara penting sekali kita menyadari bahwa tidak ada memang yang sempurna, tetapi kita belajarlah untuk mau menjadi lebih baik lagi hari demi hari. Nah, kita stoplah menceritakan sesuatu yang bukan porsi kita ataupun menceritakan sesuatu yang itu tidak memiliki nilai kebenaran. Stop untuk memfitnah, stop untuk membicarakan orang lain. Semakin sering engkau membicarakan orang lain, sebenarnya kita makin membuat diri kita kerdil. Karena kita menjadi orang yang sangat tidak dihargai dan tidak dihormati. Dan tidak pantas untuk dihormati karena kita terlalu picik sekali berpikir tentang seseorang, tentang orang-orang di sekitarmu. Maka stoplah kita berbuat jahat, melakukan hal-hal yang bercela dan memfitnah orang. Kita mulai untuk berdiam diri, mengendalikan emosi kita, logika kita, mulut kita, supaya kita tidak salah di hadapan Tuhan. Nah, oleh karena itu, sepanjang hari ini, saudara harus dapat mengekang mulutmu dan tingkah lakumu, supaya lewat hidup kita Tuhan dipermuliakan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih pada hari ini kami diingatkan kembali untuk hal-hal yang tidak penting, tidak berkenan di hadapan Tuhan kami buang. Tapi yang penting kami akan lakukan dalam kehidupan kami tiap hari. Diberkatilah umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, saudara sekalian, tetap tersenyum penuh dengan sukacita dan jaga kesehatanmu. Tuhan pasti memberkati saudara sekalian. God bless you.